Tes tes. Tes tes. Tes. Salam Bapak Ibu, salam Ibu-ibu sekasih dalam Tuhan. Mari kita akan mulai pada pagi hari ini. Kita menyiapkan setiap hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan di dalam setiap hidup kami ya Bapa. Kami akan menaikkan syukur kami hanya demi nama-Mu ya Bapa. Kau mengurapi setiap kami Tuhan untuk kami dapat menghadap hadirat-Mu, melayakkan hidup kami agar kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau memberi yang terbaik hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mendekat padamu, tinggal di dalam-Mu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalam-Mu.
kita menikmati hadirat Tuhan. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu, di bait suci-Mu, di bait suci-Mu. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Engkau Allah kami yang hidup, Yesus. Kami sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan nama-Mu, tiada Allah yang layak. Kami sembah seperti Engkau. Kami mau seperti-Mu, Yesus. Kami mau seperti-Mu. Haleluya. Sikiara malaya kira malama-lama. Sikiara Sikiara malaya kira malama-lama. Sikiara Kaulah yang terima kejayaan, Kaulah yang terima pengagungan, Yesus Tuhan kami. Hanya Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Segalanya hanya bagi-Mu Bapa. Sikiara malaya kira malama-lama. Sikiara 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 malaya kira
memenuhi setiap kita. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu.
menjadi menang. Amin. Mari kita akan bersuka cita buat Tuhan kita. Kita menari di hadapan Tuhan. Haleluya. Silakan yang mau bergoyang boleh. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Amin. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Haleluya. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Amin. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Amin. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa,
duduk saudara kasih dalam Tuhan. Mungkin ada yang mau bersaksi. Hah? Cece bersaksi. Aje, kenapa matanya? Shalom, selamat pagi buat saudara-saudara kami terkasih. Kami mengucap syukur kalau siang hari ini kami bisa berkumpul bersama ibadah di tempat ini. Karena semua itu kemurahan Tuhan. Pagi-pagi saya habis nyapu-nyapu, ngepel itu duduk-duduk di depan. Saya kok gak enak tak lihat taman di depan itu kok kuning-kuning warnanya apa? Tanaman itu. Terus saya jabuti. Sudah saya jabuti itu loh, tahu-tahu kok mata saya kok perih gitu. Nah mata saya perih itu tak kucek gitu. Habis tak kucek itu saya masuk ke dapur, tak bikin air anget, tak cuci lagi. Kok sih perih ya, udah tak biarin aja. Habis itu mandi, saya mau berangkat ke toko mandi. Habis mandi itu tak kasih obat tetes, punya obat mata. Aduh tambah merah perih, jadi lah ngomong ndak bisa. Berdiri gitu ya ininya ingusnya keluar terus, netes mau ngambil makanan tuh ya netes, takutnya netes di makanan kan nggak enak. Saya tuh heran, mau makan ininya netes terus, nggak bisa berhenti. Matanya itu nggak bengkak tapi merah, dalamnya tuh merah, rasanya kayak ganjel di dalam. Udah saya lihat kontak apa di YouTube, alamat sini dokter yang mana gitu. Saya bilang tak lihat, oh ini tak telepon, oh bisa prakteknya jam 3. Sebetulnya itu sudah Roh Kudus ngasih tahu saya loh. Waktu saya mau berangkat ke Surabaya, lu kamu tuh mandek sini, tapi saya tidak gopres. Saya terus saja ke Surabaya. Jadi di Surabaya matanya perih, sing gak iso makan, tidak apa, aduh, saya kudu nangis. Ya ini loh saudara-saudara, kalau orang tidak punya suami ya, loro disonggo dewe ya. Kalau ada suaminya yang sakit ya apa, oh kesana ya tak terno kesana. Lelak dewean gitu mau ngomong ambek siapa ya, kalau ngomong ambek guling ya guling gak sos maur. Ya tadi diam nangis. Ini loh rasanya kita mengucap syukur bahwa anak Tuhan tuh sungguh luar biasa. Saya bersyukur loh di Mujair 1 terus di kelompok-kelompok persekutuan doa di sini banyak teman. Seandainya saya tidak di Pondok Mutiara ya apa ya hidupku ya. Hidup saya itu kayak apa? Kadang nangis loh, saudara. Bukan karena nangis lainnya, nangis aku kayak apa ya? Tak bilang sama tetangga saya sebelah gitu, Bu Emi sama ndak usah repot. Sewaktu-waktu ada apa-apa telepon saya siap kok bantu Bu Emi. Tuhan terima kasih. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Saya bersyukur terima kasih di gereja ini banyak teman Bu, sungguh yang bisa menyenangkan hati saya, menyenangkan pikiran saya. Dan saya mengucap syukur. Akhirnya tak bawa ke dokter sebelah, dilihat, loh ini bengkak ini digeser-geser. Lah kan geser ya apa ya? Lah maunya ketutul mesti kan digeser. Kan nggak digeser kan nggak enak rasanya toh. Gitu terus akhirnya dilihat, ini lukanya 2 aja Bu, diobati Bu, diobati. Sudah diobati, dikasih salep 2. Bayar dok, iya katanya. Jangan sampai kan bayar. Rumahnya di mana Bu? Ini dekat ini. Oh, saya sering di sini. Oh, di Tirsa ya. Iya. Kalau ke Tirsa makanannya enak loh Bu. Pisang goreng terutama lebih mantap aku bilang. Oh iya, saya tahu kata dokternya gitu. Akhirnya dikasih obat, dibilang ini jangan dibuka ya sampai berapa hari nanti Ibu periksa sini lagi. Saya mengucap syukur. Jadi lah malam tuh lus-lus mata, kalau si ngelusi, ya ini salah ciumannya itu salah, ndak pipi, mata. Nah kita bersyukur sama Tuhan kalau pagi hari ini aku sehat, bisa memuji Tuhan, bisa memuliakan Tuhan karena semua kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Evi, Tuhan berkati. Mungkin ada yang mau menyambung, ibu-ibu, monggo silakan. Shalom, selamat pagi. Saya kenalkan diri, saya orang baru di GAB-nya Bu Eli. Saya Bu Evi, Bu Eli. Maaf. Saya diajak sama Cik Iswan. Ayo Li,
ke tempatku aja pagi. Ya Cik Swan, ya Cik Swan. Tapi saya masih mundur-mundur. Tapi saya kok sore ke Pak Weldam. Ini saya mau nyaksikan cinta kasih Tuhan. Seminggu yang lalu saya ke Semarang. Saya diajak anak saya ke gereja Saksi Yehova. Saya kalau di Semarang ke gerejanya GPPS Pak Petrus di Jalan Pringadi. Nah karena tetangga depan tuh udah pindah di Pringadi, ya saya ikut aja lah. Saya ingin tahu khotbahnya orang Saksi Yehova. Begitu saya masuk, saya doa dulu. Saya minta Roh Kudus mengurapi saya. 2 kali saya ke Saksi Yehova. Setiap masuk gereja merinding. Begitu saya masuk, loh, gerejanya kok gelap. Gerejanya ndak masuk jalan, tapi lewat lompongan gini. Ini gereja macam apa sih? Ya mana bisa lah malaikat Tuhan masuk. Gak ada malaikat Tuhan tuh berupa merpati berbelok-belok. Dimanapun Roh Kudus tuh mesti lewat tuh tengah, depan. Tapi saya diam aja. Itu pertama saya belum lagi ngeng di gereja situ. Ya dah, penting saya cari Tuhan, saya nggak peduli siapapun. Tapi herannya, pendeta kok gak pakai jas, pakai kaos biasa, maaf, pakai kaos biasa, leher bundar gini. Sekarang biasa santai lah, baju santai lah. Saya gini, ini pendeta apa pendeta? Saya aja dapat tugas di GPPS itu anunya Pak Lewi, singer. Mesti teman saya itu bilang, Cik, pakai baju kerah. Ya. Nah, tapi di sini enggak. Jadi singernya nih semua pakai baju santai. Ini cari Tuhan, cari Tuhan saya gitu. Tapi saya diam aja. Yang kedua, nah itu baru saya ngeng itu. Maaf ya, Bu Evi. Ibu ini kalau bawa firman tetap berdiri di sini. Paling jalannya ke sini dan ke sini. Ini enggak Bu, dari ujung sana jalan ke sana, balik lagi sana. Sampai saya tuh tak video call ke teman saya, Cik bilang ngono, torono, gantenono, ngawur saya gituin. Nah, habis itu dia khotbahnya tuh tentang kita dekat sama Tuhan, tentang dekat sama Tuhan, tapi enggak kasihin jalan itu kita dekat sama Tuhan tuh di mana? Nah, gitu loh. Saya juga maaf, saya dulu pernah sekolah Selam di GPPS Bromo. Begitu kok corona berhenti saya. Jadi saya ngikutin lewat Zoom aja. Terus saya bilang sama cucu saya, romannya Roxy, Tuhan itu gak usah kita cari. Tuhan tuh ada di kita, Ci. Lah terus kita cari wajahnya Tuhan. Tuhan tuh sudah di kita. Bednya kita mana? Bed Allah tuh di sini loh, Ci. Jadi cucu saya jelasin. Gimana caranya biar Tuhan dekat di hati kita? Berdoa tiap pagi, bangun berdoa, baca firman, minta urapan Roh Kudus. Oh gitu ya, Pak? Iya, gak usah. Tuhan tuh udah dekat. Jangan kita dekat Tuhan. Tuhan tuh udah dekat. Kita tinggal cari wajah. Nah di belakang pulang saja dijawil. Ibu nggak ngerti. Loh, saya ngerti. Makanya saya bingung firmannya itu, masa pendeta jalan sana, duduk diam di depan podium. Jadi kita tuh gak tolak-tolak gini, ngeluh aku. Sampai saya mau gitu. Ya itu teman saya, kawan modalnya Cik, saya menggantiin ngawur saya gituin. Ngawur aku nggak bisa kok, aku mau gitu. Nggak, kita dengar aja, kita ambil yang firmannya aja. Habis itu yang kedua, permandian, baptisan tuh di depan, di atas panggung. Loh, saya tuh nggak juga lihat videonya, kayak di BTRS kan gitu, kalau baptis kan di video, tapi kita waktu ibadah dilihatkan di TV. Ini enggak, loh Ci, ini permandiannya di mana Ci? Lah itu Bo, saya lihat, Masya Allah Tuhan, lah kok permandian kok di luar, di atas mimbar saya gitu. Loh emang kenapa Bo dulu permandian gak gini Ci, kita ikut ibadah, selesai ibadah kita permandian di belakang, tidak di depan umum gini. Wah, tidak beres kamu di gereja. Ini gereja Saksi Yehova, iya. Pulang kamu,
Cari gereja yang benar, yang ada urapan Roh Kudus, ada Tuhan Yesus. Ini tidak ada Tuhan Yesus nih. Bobol sih merinding dia masuk sini. Oh, bobo tuh tahu sok tahu. Nah, makanya kan kalau di Saksi Yehova nggak diajari Roh Kudus, makanya kamu tidak punya Roh Kudus. Cari gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Terus cucu saya diam. Anak saya tak ceritai. Pindah nih ke gereja yang benar, yang ajaran Kristus, ajaran Roh Kudus, ajaran kebenaran. Wah, mama ini sok tahu. Anak saya ngomong, Bapak gak ngerti. Loh, Bapak pernah sekolah di Selam. Jadi di pelajaran apa itu Bapak ngerti. Makanya kamu gak ngerti tak kasih tahu. Pergi gereja yang benar nih. Dituntun Roh Kudus. Gak ini bukan gereja yang benar. Tak ceritain. Kamu tahu orang Saksi Yehova kalau mati tanpa didoain. Kamu mau mati melungker di juru peti. Ditanam ya ditanam. Gak ada penghormatan terakhir apa tetek bengak. Bapak tahu, mama pernah datang nih tak bilangnya kamu dulu ndak ada Saksi Yehova lo ya, di Mawar Saron lo, ayo pindah, terus enggak, mama sok ngerti ya sudah, penting mama doa untuk kamu, biar Tuhan yang mengerjakan untuk kamu, di situ saya. Nah terus cucu saya yang berdua ngomong, Bo, Tuhan itu memberi percobaan untuk kita ya Bo, enggak, Tuhan enggak memberi percobaan, Sarah, uji, iman kita diuji. Kalau iman diuji, itu ditanya Tuhan, kesetiaanmu di mana? Kekudusanmu di mana? Di mana kesetiaanmu dan taatmu? Itu Sarah, ini masih SD kelas 1. Jadi kalau Sarah nanti kalau sekolah minggu, tante sekolah minggu kau bilang, Tuhan memberi cobaan. Jawab, Tuhan tidak memberi percobaan, tante memberi ujian iman kita. Gitu ya. Ya itu loh, saya tuh bingung, baru ini saya ngerti Saksi Yehova tuh gitu gerejanya. Gitu. Makanya kita harus tetap setia sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita percaya, minta Roh Kudus untuk membimbing kita, pasti kita diberi sama Tuhan. Cuma kita harus tetap setia dan taat. Itu yang saya renungkan sama keluarga. Tinggal saya berjuang untuk suami saya. Suami saya tidak mengenal Tuhan lagi. Saya korban, saya tetap berdoa di bawah kaki Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti membuka hati suami kami untuk ibadah dan mencari wajah Tuhan. Saya minta bantu doanya Bu Gem di sini buat suami saya, biar suami saya mau ke gereja lagi. Suami saya temannya Cik Iswan di Mas Bion dulu. Terima kasih, sekian kesaksian saya. Amin. Thank you. Ya, puji Tuhan ya. Kesaksian yang luar biasa dari CME dan Ibu siapa Bu? Ya, dari Bu Yulce ya. Ini karena tema bulan ini kan apa? Ya, kebebasan ya. Kita pasti CME juga matanya sakit pasti dibebaskan juga. Ini nanti Bu Yulce juga suaminya mungkin nanti dibebaskan. Pasti kita akan berdoa pasti itu. Karena firman Tuhan tidak akan sia-sia, kembali sia-sia ya saudara. Saya juga kesaksian yang saya ini kan perdana ya, sudah hampir, kan saya kena stroke kan sudah hampir 5 tahun ini. Saya dulu juga WL karena saya perdana tahun ini, ya puji Tuhan saya bersyukur Tuhan masih bangga kuat, saya bisa sehat kembali dari stroke seperti itu, tidak bisa jalan, dari sampai semuanya lah Tuhan memelihara saya, dari suami saya sampai nggak kerja tapi tetap dipelihara Tuhan. Semuanya itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Apapun saya juga pernah sakit ya, kayak pendarahan mungkin ya berapa bulan itu nggak semu-semu pernah saya alami, tapi saya punya iman, saya berdoa sendiri tapi Tuhan menyembuhkan. Semuanya itu kita itu harus punya iman saudara, sekecil biji sawi aja loh Tuhan perhitungkan. Makanya kita itu ya memang hamba Tuhan, kalau mungkin kita kesakan mungkin curhat sama hamba Tuhan boleh, kadang hamba Tuhan sendiri pun juga punya kesusahannya sendiri saudara ya. Jadi kita lebih baik kalau saya ya langsung saya kepada Tuhan saya sendiri aja, jadi saya nggak memberati, nggak menjadi beban pikiran orang lain ya saudara. Kita kan punya Tuhan yang hidup, kita siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun kondisi kita, Tuhan itu mencintai kita semua. Kita percaya ya saudara, kita akan memberikan persembahan. Silakan Bu Tiar untuk berdoa persembahan. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan siang hari ini kami masih boleh berkumpul.
kami boleh masih memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan begitu banyak kesaksian yang indah, penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa. Bapa, kami mau mengumpulkan persembahan yang boleh kami kumpulkan pada siang hari ini Tuhan. Berkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi, berkati mereka Tuhan. Berkati setiap kami, bahkan berkati persembahan yang boleh kami kumpulkan Tuhan, untuk dipakai untuk pelayanan di gereja-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Persembahan boleh dijalankan. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Namun Roh-Mu ya Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat kami tak berdaya, tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap mujizat
mujizat itu nyata buat kami. Kami percaya itu adalah janji firman-Mu Tuhan. Kami percaya itu adalah untuk setiap kami Tuhan, untuk setiap hidup kami Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu, ahli waris-Mu ya Tuhan. Kami percaya apa yang Kau firmankan untuk setiap kami itu akan kami peroleh dan akan kami nikmati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang membawakan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya apa yang disampaikannya ya hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Memberikan setiap roh kepada kami, roh dengar-dengaran, agar firman itu dapat masuk di dalam hati kami dan bertumbuh di dalam iman kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu yang dicintai Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah mendengar banyak kesaksian ya tentang keajaiban dan kebesaran Tuhan. Kita juga sudah tadi dalam nyanyian kita, di saatku tak berdaya ya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika aku nih berdoa, mujizat itu nyata. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar. Ada sebuah kisah dalam Alkitab, yaitu seorang raja bernama Raja Yosafat. Nah, Raja Yosafat ini seorang raja keturunan dari Raja Daud. Dan setelah beberapa kali jabatan pemerintahan, tibalah pemerintahan Raja Yosafat. Nah, dikatakan Raja Yosafat ini cinta akan Tuhan. Jadi dia beribadah kepada Allah bapaknya Daud ya, Allah nenek moyangnya Daud dengan setia dan dengan segenap hati. Nah, di tengah-tengah perjalanan kehidupan Raja Yosafat ini, memang Raja Yosafat pernah berbuat kesalahan. Dikatakan di Alkitab, ketika Yosafat telah menjadi kuat dan menjadi kaya, dia menjadi besan Ahab. Nah, ibu-ibu mungkin tahu Raja Ahab itu ya, raja yang jahat. Suaminya siapa Bu? Isabel, betul sekali, luar biasa ya ibu ya. Nah, ketika dia semakin kuat dan bertambah kaya, Yosafat ini jadi besannya Ahab. Dan akhirnya, nah sejak dia bikin kesalahan itu ya, setiap ada pelanggaran pasti ada akibatnya. Memang Raja Yosafat ini ditegur sama nabinya Tuhan loh, kamu kok malah membantu orang yang membenci Tuhan gitu. Nah, jadi Yosafat berbuat kesalahan karena setiap ada pelanggaran tentu ada harga yang harus dibayar. Tuhan memang mengampuni, Tuhan ampuni kita. Tapi ketika ada pelanggaran, di situ kita harus ada yang namanya bayar harga. Seperti tadi Bu Emi ya, saksi ke dokter, salepnya bayar enggak dokter? Bayar ya, bayar. Jadi apapun yang kita buat itu ada harga yang harus kita bayar. Nah, akhirnya karena ada kesalahan itu, tapi Yosafat bertobat, akhirnya diizinkan Tuhan. Suatu hari Raja Yosafat ini dikepung oleh tentara yang besar sekali ya ibu-ibu ya. Dan tentaranya ini dikatakan, kita buka Alkitab ya, kita buka dalam 2 Tawari. 2 Tawari pasal 20 ayat 1 sampai 3. Ya. 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yaitu En-Gedi. Lanjutnya ibu-ibu silakan.
Nah, ini pelajaran pertama ya ibu-ibu. Ketika Raja Yosafat ini mengalami suatu masalah yang besar, dia kerajaannya kecil dikeroyok sama 3 kerajaan tadi, Bari Amon, Moab sama Meunim ya, 3 kerajaan. 1 banding 3, tidak dikatakan laskarnya besar, suatu laskar yang besar. Sehingga Yosafat ini nyadari, gak bisa ini, pasti kerajaanku kalah, kan ditelan habis oleh mereka ya. Nah, ketika Raja Yosafat ini menghadapi masalah, dia jadi apa? Takut dan gentar. Sama seperti kita ya, sama seperti saya juga. Saya pernah ngalami, divonis dokter, kamu tiroidnya sakit ya, kena. Jangan dikira saya enggak apa-apa, enggak ya ibu-ibu, saya nih manusia, saya juga takut mati waktu itu ya. Takut saya, Tuhan aku mau mati tak Tuhan. Takut ya, saya takut dan gentar. Tapi di sini kita lihat, Raja Yosafat ketika mengalami keadaan terjepit, dia mengambil suatu keputusan yang benar ya, keputusan yang benar, yaitu apa ibu-ibu? Mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan, terus menyerukan seluruh rakyatnya untuk berpuasa. Seperti dikatakan firman Tuhan ya, dan umatku yang atasnya namanya disebut merendahkan diri, berdoa dan mengakui dosa mereka ya, maka aku akan mengampuni mereka dan memulihkan negeri mereka. Dan ini terjadi ya dalam kerajaannya Raja Yosafat ya. Nah, setelah itu dia cari Tuhan, dia berdoa, merendahkan diri, ngajak semua rakyatnya untuk berpuasa. Nah, lalu setelah dia merendahkan diri, apa yang dilanjutkan? Mari kita lihat ayat berikutnya. Kita banyak baca ayat, nggak apa-apa ya ibu-ibu. Kita belajar sama-sama. Kita lihat di ayat ke-7 sampai 11. Ya. Baik, kita baca bergantian ya. Ibu-ibu dulu baru saya. 1, 2, 3. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, karena namamu tinggal sebelumnya Pak. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. 10. Sekarang lihatlah Tuhan gitu ya, Bani Amon dan Moab, orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Amin ya. Jadi ini ceritanya Raja Yosafat apa? Wadul ya. Wadul. Maksudnya bilang sama Tuhan ya, Tuhan, Engkau dulu kan nyuruh kami, nenek moyangmu, jangan memerangi negeri Amon Moab karena mereka masih bersaudara kan. Amon sama Moab keturunannya siapa? Lot ya kan. Lot itu keponakannya siapa? Abraham. Nah, Yosafat ini keturunannya Daud ya, dari Abraham, Daud sampai lahir Raja Yosafat ini. Jadi yang musuh itu masih ada hubungan darah ya, meskipun sudah beberapa keturunan. Nah, di sini kita lihat ya, Raja Yosafat wadul kepada Tuhan ya, Tuhan, kami ini sudah berbuat baik, tapi lihat balasan mereka kepada kami. Nah, dalam hidup kita sehari-hari ya, kadang kita nih sudah baik sama orang atau teman ya, tapi kok di belakang teman kita seperti menikam ya. Kita sudah tolong, kita sudah bantu, kan kok Tuhan bilang aku harus mengampuni dan mengasihi,
sudah tak ampuni, dia sudah aku berbuat kasih kepadanya, tapi kok dia menikam aku dari belakang. Nah, jadi mengalami apa? Penganiayaan secara batin ya. Nah, ini Raja Yosafat ini wadul sama Tuhan seperti itu. Dan di sini kita belajar ya, Raja Yosafat dalam menghadapi perlakuan yang jahat atau tidak adil, dia tidak main hakim sendiri langsung dibalas, tapi dia apa? Wadul ya, lapor sama Tuhan Allah semesta alam. Lalu ayat 12, Bapak silakan. Nah, dikatakan, mari kita baca sama-sama ibu-ibu. 1, 2, 3. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Jadi di sini Raja Yosafat berkata ya, harus dia menghimbau Tuhan, Tuhan, tidakkah Engkau akan menghukum mereka gitu ya. Jadi Yosafat tidak bertindak dengan kemauannya sendiri, tapi dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Yosafat raja ini mengakui, Tuhan kami tidak punya kekuatan, kami gak ada daya menghadapi laskar yang besar ini. Terus kami gak tahu mau apa, sama seperti kehidupan kita ya Tuhan. Ini tentara laskar yang nyerang itu mungkin bisa berupa penyakit, bisa berupa kesulitan dalam hal ekonomi, mungkin masalah rumah tangga, masalah anak ya. Itu seperti laskar yang banyak sekeliling ibu-ibu ya. Tuhan, aku gak sanggup, aku gak bisa, aku gak tahu gimana gitu ya. Ini ada sebuah kesaksian seorang ibu, suaminya digondol ya ibu-ibu. Padahal ibu ini cinta Tuhan. Sejak dia mengasihi Tuhan, makin kenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Loh Tuhan, suamiku kok malah digondol. Dan yang lebih menyakitkan lagi, yang menggondol ini menelpon ibu ini, minta, pokoknya Bu, suami ibu harus menikah sama saya. Gimana rasanya ibu-ibu? Haleluya ya. Tapi ibu ini dia tidak mengatakan A, tidak mengatakan B, dia lapor wadul sama Tuhan. Tuhan, gimana ini? Aku enggak berdaya, aku kan enggak bisa menggokkan hati suamiku biar balik ke aku, enggak bisa ya ibu-ibu. Gimana caranya ngubah hatinya orang? Enggak bisa, kita ibu ini tidak berdaya, enggak mampu. Akhirnya ya, ibu itu, Tuhan, mataku tertuju kepadamu, semua tak serahkan kepadamu. Nah ini nanti lanjutannya, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat yang ke berapa? 14, 15. Ya kita ibu baca dulu baru saya ya, 1, 2, 3. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ya, sama saya lanjutin ibunya ini tadi ya kesaksiannya, aku gak bisa Tuhan, aku gak mampu Tuhan. Nah, firman Tuhan datang. Nah, kamu harus kuat. Masakan kamu tidak mau? Dulu aku menderita gitu ya kata Tuhan. Aku pikul salib. Kamu nanggung sedikit saja sakitku. Masakan kamu nggak bisa bertahan gitu ya. Akhirnya ibu ini, ya Tuhan aku mau. Ibu ini berserah pada Tuhan ya. Lalu apa yang terjadi?
Sama seperti Raja Yosafat ini ya, ketika dia merendahkan diri, mengarahkan matanya kepada Tuhan, firman Tuhan turun. Dikatakan, the battle is not yours but God. Yosafat, perang itu bukan perangmu, tapi perangku, kata Tuhan ya. Jadi Tuhan apa Bapak Ibu, Ibu-ibu, Tuhan mengambil alih ya, Tuhan mengambil alih. Kamu enggak, yang berperang tuh butuh kamu nak, tapi aku nanti yang berperang. Tuhan cintanya seperti itu ya. Dan ini seperti firman Tuhan katakan ya dalam Yohanes 10 ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Tuhan itu seperti itu ya. Nek kita, jadi domba kan enggak berperang, yang perang gembalanya. Ketika serigala datang, penjaga domba yang bukan pemilik domba atau gembala itu akan lari, sehingga serigala mencerai-beraikan kawanan domba. Tapi Yesus Tuhan kita tidak seperti gembala yang yang bukan pemilik domba, tapi Tuhan kita adalah pemilik diri setiap kita ya. Dia yang akan berperang menghalau serigala-serigala dalam hidup kita, sehingga kita aman dalam tinggal dalam padang rumputnya Tuhan. Amin ya. Nah, terus kita lanjutin ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok. Ya, jadi ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Ya, di ayat 17 ini ya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Jadi kita harus stand firm, tinggal berdiri ya di tempat kita. Lalu dikatakan, kalau di bahasa Inggrisnya ini ya, take up your position. Jadi kita harus on position terus ya, kita siap siaga, stand firm, berdiri teguh, and see the deliverance the Lord will give you. Berdiri siap dalam posisi, berdiri teguh dan lihatlah. Nah, ini sama seperti yang Tuhan firmankan ya dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Sebab itu apa Ibu-ibu? Kenakanlah selengkap senjata Allah. Lalu bagaimana? Lawanlah musuhmu ya. Kenakan pedang roh, baju sirah, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, ketopong keselamatan. Nah, ini di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan kita itu mau kita seperti itu ya. Jadi kita harus selalu on position, lalu stand firm ya. Iman, kalau bisa berdiri teguh, berarti iman kita harus kokoh ya, tidak tergoncangkan. Nah, lalu lalu kita akan melihat pertolongan yang dari Tuhan datang. Nah, ini sama dengan Raja Yosafat tadi ya. Akhirnya dia sudah siap-siap, pasukannya disiapin ya. Siapkan senjatanya, siapkan pasukannya, berdiri teguh. Terus apa yang dilakukan? Tunggu ya, nantikan Tuhan, tunggu waktunya Tuhan. Lalu apa yang Raja Yosafat buat? Ayat 18-19. Ini maaf, ibu-ibu bisa nangkep ya, cepet atau bisa menangkap ya. Saya cepat ya. 18-19. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, Allah Israel, dengan suara yang sangat nyaring. Ketika
ketika kita ini menanti-nantikan Tuhan, kita enggak berdiam diri saja ya, tapi apa? Kita ini diajari ya, ketika kita nanti-nantikan Tuhan, kita ayo naikkan pujian, naikkan penghormatan dan penyembahan. Kalau perlu dengan suara nyaring. Dan ini dilakukan oleh Raja Yosafat ya. Raja Yosafat menyuruh imam-imam Bani Lewi dan seluruh rakyatnya, ayo nyembah Tuhan, nyanyikan pujian penyembahan. Terus tunggu apa janji Tuhan. Tuhan janji Dia nanti yang akan berperang bagi kita. Kita akan diam saja gitu ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan seperti yang dilakukan Raja Yosafat. Menanti pertolongan Tuhan, terus naikkan pujian, penghormatan, penyembahan dengan suara yang sangat nyaring. Lalu di ayat yang ke-20 dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Kira-kira waktu ini Yosafat sudah tahu enggak dia pasti menang, atau dia sudah lihat musuhnya dikalahin belum waktu itu ibu-ibu? Belum ya, dia baru mau berangkat. Jadi dalam keadaan deg-degan. Ini deg-degan, Tuhan nolong gak ya? Soalnya ini soal nyawa dan bangsa ya. Tuhan nolong gak? Tapi apa yang dia lakukan? Dia terus sembah Tuhan, dia puji Tuhan, dia tujukan matanya kepada Tuhan. Dan selain itu, dia menguatkan hati saudara-saudaranya. Nah ibu-ibu, seperti dalam kehidupan ibu tadi ya, dia nanti-nantikan Tuhan. Oh ya Tuhan, Kau yang akan bertindak. Lalu apa yang ibu itu lakukan? Dia sembah Tuhan terus, puji Tuhan terus ya. Bahkan dia menguatkan hati teman-temannya. Ayo ikut Tuhan terus, malah padahal dia sendiri punya masalah, tapi dia sanggup menghiburkan, menguatkan hati teman-temannya. Karena apa? Kekuatan yang dari Tuhan ya. Akhirnya lanjut ya, ini balik ke Yosafat lagi ya. Ayat 22 dan 23. Mari kita baca sama-sama. Ibu-ibu ya, 1, 2, 3. Ya, 23, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Loh, ajaib ya. Ini Tuhan tuh bisa bikin laskar yang banyak itu ya. Satu menyerang satunya, tukaran sendiri, jebret. Setelah pada mati, tinggal satu, jadi mereka saling bunuh-bunuhan sendiri. Ajaib ya Tuhan. Apakah Yehuda ikut berperang? Yehuda sudah turun waktu itu ibu-ibu? Belum ya, mereka masih on position ya, mereka masih nunggu. Nah itu yang terjadi. Nah ini sama ibunya tadi yang saya cerita ya. Dia terus sembah Tuhan, dia terus cari Tuhan, dia kuatkan saudara-saudaranya. Dan keajaiban itu terjadi sendiri. Tiba-tiba si suami ibu itu sama wanita yang pelakornya itu tahu-tahu Tuhan bikin bisa ribut sendiri. Nah mereka ribut sendiri, akhirnya ibu ini enggak ikut campur, dia diam saja, cuma berdoa. Dan akhirnya mereka bertengkar sendiri, mereka berpisah sendiri. Nah itulah pekerjaan Tuhan ya. Allah kita dahsyat. Saat kita ini tidak mampu, di luar kekuatan kita tidak berdaya, apa Tuhan, aku nggak ngerti mau apa, aku nggak punya cara. Di situ kuasa Tuhan akan dinyatakan ketika kita ini mau berserah, menaruh harapan kita pada Tuhan, terus nyembah Dia,
memuji Dia bahkan dengan suara yang nyaring. Perkatakan firman ya ibu-ibu, misalnya ketika saya sakit itu, saya pernah saksi ya, saya bilang, iblis tuh kamu meh mati kan gitu. Saya bilang, enggak iblis, Tuhan sudah beli aku miliknya Tuhan. Kalau Dia ambil aku pulang ke rumah Bapak, tapi kamu enggak berhak atas hidupku. Nah, saya tolak terus ya. Tuhan bilang, waktuku belum sampai, aku masih hidup dan aku pasti hidup karena Tuhan. Saya bilang gitu. Dan itu memang ya dan amin. Itulah Tuhan kita. Nah, lalu yang terakhir, ketika peperangan itu sudah, mereka perang-perangan sendiri tadi ya ibu-ibu. Lalu ayat yang ke berapa tadi? 24. Jadi musuhnya saling membinasakan. Nah, setelah kemenangan itu terjadi, ada bonus yang dari Tuhan. Mari kita lihat di ayat 25. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Itu bonusnya ya. Ketika kita ini dalam perjuangan iman kita menang perang, Tuhan kasih bonus yang namanya jarahan. Itu berkat itu, jadi dibalik segala pencobaan, segala ujian ya, segala ujian yang kita hadapi, ketika kita ini tetap teguh sampai kemenangan tiba dari Tuhan, setelahnya itu ada yang namanya apa? Berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Jadi puji Tuhan ya, haleluya ibu-ibu. Kita tidak usah takut apapun yang jadi dalam hidup kita. Seperti Yosafat tadi, Tuhan aku enggak mampu, aku enggak bisa, aku enggak berdaya. Serahkan semua kepadamu. Dia terus sujud menyembah Tuhan, ngajak rakyatnya puasa. Bahkan dia menguatkan hati orang banyak ya. Jadi loh, kok bisa ya? Itu seperti hamba Tuhan hari Minggu kemarin ya. Loh, Tuhan aku nih sakit kok mbok suruh doakan orang sakit gitu ya. Justru ketika kita nih sakit, kita mendoakan yang sakit, ketika Tuhan tidak mengalirkan kuasa kesembuhan ke orang itu, kuasa itu turun ke atas kita dulu. Jadi ibu-ibu, piye aku doake yo, loh masalahku dhewe akeh. Jangan ibu-ibu, itu kesempatan yang dahsyat. Nanti kalau Tuhan mau nolong orang itu yang ibu doakan, ibu dulu yang ditolong Tuhan. Amin. Amin ya. Dan yang terakhir, ini yang terpenting, ketika Tuhan itu sudah berbuat baik kepada kita, Dia bela kita, Dia berkati kita, ada satu hal yang harus kita buat, jangan sampai lupa apa. Kita buka ayat yang ke-26. Pada hari, kita sama-sama ya ibu-ibu, 1, 2, 3. Pada hari keempat, mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Amin. Berarti jangan pernah lupakan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ingat-ingat itu terus. Ketika kita ini mengingat pertolongan Tuhan di atas hidup kita yang lalu. Oh iya, Tuhan pernah nolong aku. Ada masalah ini, Tuhan menolong aku. Nah, ketika kita ingat-ingat itu, cinta kita ke Tuhan itu semakin ditambahkan. Gelora cinta kita makin bergelora. Oh iya ya Tuhan, Engkau baik ya. Kalau enggak ada Engkau, aku sekarang jadi apa? Nah itu, ayo kita ingat-ingat segala kebaikan Tuhan. Ingat-ingat setiap pertolongan Tuhan. Ingat-ingat setiap pembelaan Tuhan atas hidup kita. Sampai di sini ibu-ibu bisa paham, nangkap? Ya, jadi saat hadapi masalah pertama apa ibu-ibu? Ayo cari Tuhan. Cari Tuhan, terus kita ngapain?
sembah dia ya, puji dia terus dengan suara nyaring, tidak perlu perkatakan firman, deklarasi, sampai apa? Roh Kudus bicara sama kita. Tuhan bicara bisa lewat hamba-hambanya, bisa lewat ketika kita baca firman. Mungkin bisa pas kita mimpi, kita tidur, Tuhan kasih mimpi. Tuhan bisa berbicara dengan banyak hal. Bahkan dari anak kita yang kecil sekalipun, Tuhan sanggup berbicara kepada kita. Nah itu, ketika kita sembah, kita nanti-nantikan, oh Tuhan ngomong gini. Nah itu pegang janjinya Tuhan ya. Terus setelah itu kita ngapain ibu-ibu? Tetap on position ya. Tetap on position, kenakan kita berdiri teguh, kenakan selengkap senjata Allah, pedang roh. Nah pedang roh itu kuasa perkataan lewat firman ya. Iblis ngomong A, parang dengan firman Tuhan ini. Iblis ngomong C, parang dengan firman Tuhan ini. Ketika iblis mulai membuat imanmu meragukan Tuhan, kenakan perisai iman. Ya itu. Lalu kasut kerelaan itu seperti tadi ya, menguatkan saudara-saudaranya. Kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Terus ngapain ibu-ibu? Setelah kita on position, kita pakai selengkap senjata, kita ngapain? Nantikan Tuhan lagi sampai waktunya Tuhan. Dan percayalah, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yesus Kristus adalah ya dan amin atas setiap doa yang kita ucapkan. Pegang itu teguh ya ibu-ibu. Dan nanti setelah itu kita akan kita akan lihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Dan di baliknya itu apa? Ada jarahan ya, berkat. Yang tadi dikatakan Yosafat beraknya sampai 3 hari. Yang mereka enggak sanggup bawa ya, sampai enggak sanggup bawa, terlalu banyak berkatnya itu. Amin. Lalu yang terakhir apa? Jangan pernah lupakan apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita. Ingat-ingat terus, itu yang membuat cinta kita ini enggak akan pernah padam. Berapapun dunia tawarkan, berapapun orang nawarin kita, ini loh tak kasih ini, tinggal no Yesus. Enggak. Yesus itu segalanya bagiku. Nah itu ya, cinta kita tidak akan pernah luntur kepada Tuhan. Amin. Ya. Dan kesaksiannya ibu tadi ya, akhirnya kan mereka perang-perangan sendiri ya. Dan Tuhan itu nyatakan mujizatnya. Tuhan selesaikan masalah ibu itu, keluarganya dipulihkan, ekonominya, jarahannya datang ya, ekonominya pulih kembali. Dan sukacita damai sejahtera dari Tuhan turun. Itulah pembelaan dari Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kita nyanyikan tak terbatas kuasamu Tuhan. Kuria rabas sikine kaya karana kaya sikiteke nara lama. Silakan Ibu Gembala atau Ibu Foni, kurana nama sikiteke nara lamaya. Kiara lamaya sikiteke nara lamaya. Mari saya undang berdiri ibu-ibu. Itu sangat mungkin.
Tuhan. Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau sanggup melakukan semuanya untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sangat mungkin bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kuasamu yang sempurna. Terima kasih, terima kasih. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Saat kami berdoa mencari wajah-Mu, Engkau yang berperang ganti kami Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalan kami, Engkaulah jawaban bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu siang hari ini. Berkati kembali hamba-Mu Ibu Evangelis Kristiani Tuhan, dalam setiap aspek kehidupannya. Berkati dengan kekuatan kesehatan, berkati juga rumah tangga, pelayanan mereka Tuhan. Tuhan akan pakai lebih lagi untuk memenangkan banyak jiwa dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk ibu-ibu. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu diberkati firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Luar biasa firman Tuhan, mengingatkan kita, setiap kita tidak luput yang namanya masalah persoalan ya ibu-ibu. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, cari Tuhan ya. Kalau ada masalah dalam rumah tangga kita, jangan cari yang lain. Nanti sampai kemana-mana jadi viral ya. Lebih baik cari Tuhan, di situ kita pasti ada jalan keluar. Amen. Ya, puji nama Tuhan. Pengumuman untuk hari ini, kita bertemu lagi di bulan depan karena bertepatan dengan Lebaran. Kita tidak ibadah di minggu pertama, tetapi di minggu kedua ya. Nanti kita akan dilayani oleh Ibu Vera Daniel. Nah, itu aja pengumumannya untuk bulan depan. Nanti selanjutnya saya share di grup ya. Untuk yang berulang tahun, bagi ibu-ibu para wanita yang sudah mengisi data jemaat bisa maju ke depan, yang berulang tahun di bulan Maret ya. Jadi ibu-ibu yang belum mengisi data jemaat silakan mengisi ya. Jadi kalau berulang tahun bisa mendapat bingkisan dari White Dove. Ya, saya undang untuk ibu-ibu yang berulang tahun, silahkan maju ke depan. Kami ada Memrut yang sudah Engkau tambahkan 1 tahun lagi usia beliau. Tuhan tambahkan hikmat marifat-Mu sebagai seorang penginjil, sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita yang harus kuat di dalam doa. Amen. Jadikan ia penjaga menara doa dari gereja, dari wilayah, dari rumah keluarganya sendiri. Dan biarlah berkat-Mu melimpah-limpah
surat kesehatan, berkat-berkat jasmani dan rohani. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Saya mau sedikit menjelaskan ya, sebab tadi kesaksiannya itu supaya nggak salah-salah ya. Sebab hari ini banyak pengajaran-pengajaran palsu ya. Ada yang pakai rambut palsu? Angkat tangan. Ada yang pakai gigi palsu, jangan dicopot. Ada yang pakai ini palsu. Akeh pasti yoto. Terus hari-hari ini saya tadi share di grup bahwa kata palsu itu di Alkitab udah banyak ya. Kalau saudara cari ketik aja. Caranya itu kalau saudara punya aplikasi kan ada bunder itu ya. Bunder itu diklik, diketik palsu. Wih, keluar kabeh apa aja yang palsu di dalam Alkitab kita itu. Saya sudah resume, tapi di tim doa fajar. Jadi kalau pengen lihat harus masuk tim doa fajar dulu ya. Nah, jadi juga kita harus waspada terhadap agama-agama palsu ya. Saya pengajar teologi kontemporer dan bidat-bidat. Jadi saya mengerti tentang saksi Yehova siapa itu. Ya. Organisasi ini sudah saya ketik masuk ke White Dove ya, nanti dipelajari. Jadi jangan sampai tersesat. Oke. Memang ajaran ini pernah ditolak. Dan sampai hari ini ditolak oleh kekristenan ya. Tetapi oleh Gus Dur pada era tersebut diizinkan dan diresmikan masuk. Sebelumnya itu gelap dia, terlarang. Tetapi tidak tahu kebijaksanaan apa oleh Gus Dur diizinkan. Jadi jangan kita seperti nanti ya, perang Karpe Diewi ya. Itu ya toh, diizinkan. Nah, itu saudara lihat aja di White Dove ya. Yang belum masuk White Dove lihat dibaca baik-baik. Yang terpenting saya sarikan saja, bahwasanya saksi Yehova ini menolak Trinity, tidak percaya Allah Tritunggal, dan menganggap Yesus bukan Tuhan. Ada ayat yang berkata, barang siapa menolak Bapa maupun Anak, itulah antikristus. Ya, menolak Bapa, tidak percaya Tritunggal, menolak Yesus, tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, menolak Bapa maupun Anak. Nah ini dikemas ya, bukunya bagus-bagus. Kalau saudara ngeklik di websitenya, lupa aku namanya apa ya, hati-hati ya, cari apa namanya itu rekomendasi atau cari unsur-unsur untuk pendukung, itu biasanya orang googling ya. Kalau googling itu nanti, terus akhirnya itu ternyata adalah ada suara-suaranya gitu loh, suara apa gitu loh. Saya kok lupa ya, catat ya. Itu punya saksi Yehova. Kelihatannya bener ya. Jangan sampai nanti kamu khotbah ngambil dari itu ya. Jadi ini penting ya. Bidat-bidat. Hari ini banyak bidat-bidat. Kalau saudara nggak pelajari, saudara gampang tersesat ya. Ya seperti Bu Yulcia tadi itu, pergi ibadah lah kok pergi saksi Yehova. Ya jelas-jelas ya, nggak cocok gitu loh ya. Nah itu tolong diingatkan anak-anaknya ini loh, ada anunya. Ada, dia nggak percaya Roh Kudus. Roh Kudus bukan Tuhan. Dia nggak percaya Yesus mati dan bangkit. Kematian Yesus itu ganti, ada apa korban pengganti ya, ada korban yang menggantikan dia gitu loh ya. Pengharapan kehidupan kekalnya bagaimana nanti dibaca sendiri ya. Jadi praktek-praktek keagamaannya itu pengabarannya gini, dia kalau
pakai satu mobil, beberapa orang isinya, terus disebar berdua-berdua ya, masuk ke rumah-rumah ya. Siapa rumah pernah didatangi, ayo. Nah, iya kan? Nanti kamu lek dijak omong-omong nolak, kayak orang gombloi ngono ya. Hah? Ya, kalau yang sudah punya dasar-dasar STT ya isi lutung ya. Tapi nek ibu rumah tangga biasa awam mari ngono bingung, mari gitu dikayak buku-buku api, terus ditawari hal-hal duniawi yang api, katut. Ya toh? Buktinya deh sekarang punya pengikut. Ya toh? Nah, hati-hati ibu-ibu. Ibu-ibu ini harus orang yang stand firm, tegap berdiri. Ojo ngalor, ojo ngedol, lapar. Jangan jual diri. Ya. Hari ini banyak orang jual diri loh. Jual diri itu bukan berarti negatif ya, tetapi dalam tanda kutip menjual iman, ya, menjual macam-macam lah. Ibu-ibu lek kongon dodolan nak nomor 1 toh. Sing dodolan apa jenenge? Siomay lah, sing dodolan iki lah, iku lah. Waduh. Pokoknya semua didol loh ambek ibu-ibu itu, hati-hati. Jadi ada 3 ya bedanya itu. Menolak trinitas, menolak kekekalan jiwa, menolak penggunaan darah. Jadi kue lek kurang darah ngono. Kemarin siapa sing ditransfusi ya? Siapa pernah transfusi darah? Oh, anake siapa? Bu Wiwi. Iku gak oleh Bu nek kue masuk saksi Yehova. Gak oleh transfusi. Karena darah itu nyawa ya matek kon. Dead. Ya kan? Nah, hal-hal begini ini kan Anda nggak tahu kalau ndak diajarkan. Nah, untuk gereja mengajarkan yang dalam koyok ngene, Anda pasti nggak suka. Karena harus duduk terus mikir toh. Mikir aduh wis enak mulai ae turu ndelok sinetron lah ini parah. Makane terus ibu-ibu nanti ngajari sama anaknya apa? Lek anaknya terus moro-moro kayak tadi di gereja sing salah. Ya apa? Ayo. Mengerikan loh hari-hari ini ya. Belum ada sing macam-macam lagi, ada 2000 lebih aliran-aliran agama palsu. Makanya kepalsuan itu loh. Ndak mentolo duit palsu ya. Apa mana sing palsu? Mas Antam itu palsu. Iya kan ya? Iya. Lek sing kemilikan ono mereke, dilaminating. Aku punya mesin laminating. Lek mau kue tak laminating. Iya kan? Semua ada alatnya itu ada semua. Apalagi ada AI gampang ya toh. Tapi saudara mengetes iki asli apa ora? Harus diketok. Harus dibakar. Jadi kalau kita lihat iman kita ini asli atau enggak, harus dibakar sama api. Dengan apa? Penderitaan. Menderita, gak duwe duit, padahal nyekolano anak, terus ya apa? Gak duwe duit, padahal kontrak utang. Pergi Bu Evi. Ya puji Tuhan. Ya, nah pergi Bu Evi disuruh apa? Doa. Ya toh, karena apa gak duwe duit ya toh. Bu Reni lebih sing tahu ya, karena dia ini tiap hari dengerin aku renungan ya, jadi dia ngerti tadi itu. Kalau penjahit harus terus menjahit, bikin baju ya toh. Kalau tukang sepatu harus terus bikin sepatu, wong senengnya tukang sepatu. Kalau orang Kristen kerjaannya apa? Berdoa. Nah orang Kristen ndak kerja itu namanya gak berdoa. Makanya terus titip-titip doa. Saya marah loh sama Bu Esther ini. Kon kau gelem dititipi doa. Wong mbok doa no sampai 3 wulan gak mbok takoni. Wis waras apa durung? Saya katakan, guwet tuh berdoa gini, guwet tuh kayak orang Israel ya. Guwet tuh berdoa ambek gini loh ya, ambek gini dek itu berdoa. Mbok apa sing didoa wong pokoknya doa. Padahal wonge wis ndek ngene TP jalan-jalan. Terus dia muring-muring, salamu gak mbok takoni.
Makanya tak kasih waktu dia. Wis doana wong itu ya seminggu bae. Pasti waras lah, ya ndak mati. Wis mari ojo didoano. Malah kok kesuwen. Ya kan? Udah ngerti ya ibu-ibu ya? Jadi jangan gampang-gampang ya. Terpikat oleh hal-hal yang engkau nggak ngerti. Ya, dipelajari dulu karena ini itu ada dibuka kena. Apa sih gak ngerti? Tanya ini gitu. Oke? Jadi hati-hati. Hari ini semua akeh sing palsu ya. Iso telepon palsu dan semuanya semua gigi palsu. Wes apa ae atributmu kan palsu kabeh juga kan? Ya wanita itu sumber kepalsuan. Loh iyalah tasmu iki lho asli apa ndak pengen tahu ayo, ya kan? Jadi barang-barang palsu itu dilepaskan. Kita berhadapan Tuhan muka dengan muka. Enggak ada palsu. Itu pertama ya. Yang kedua, nanti minggu depan mulai puasa ya. Silakan yang mau memilih puasa enggak makan, hanya makan 1 kali, monggo. Yang makan tapi tidak pakai daging, silakan. Nggak usah ngomel-ngomel. Seperti Daniel ya. Ada lagi yang lebih ekstrim kayak Daniel bener. 10 hari pertama, nggak usah makan nasi kan, sayur sama minum air tok. Sayur, buah, air, kacang-kacangan. Sebetulnya enak ya, kan ngirit ngono ya. Apa meneh nek ngramben pager kan gitu toh. 10 hari tok. Terus setelah itu mau sisanya itu mau makan boleh pakai nasi, boleh pakai kentang, boleh pakai tapi enggak boleh produk susu ya, keju, roti sing enak-enak enggak usah ya. Jadi itu mendetoks tubuh kita ya. Nanti lihat wajahmu tanpa make up kan ayu. Sekarang difoto sih before and after. Nah, iya kan? Saya mulai hari ini sudah melepaskan semua kayak atribut-atribut make upan gini-gini wis rasa make upan. Cuma pakai olive oil aja. Saya mau natur ya. Mulai detox. Kita ini mbok gobrot opo ae kan racun itu saja nih, ya kan? Mulai di detox. Mulai menikmati kehidupan kayak Taman Eden. Oke? Nggak ada kepahitan, hati dibersihkan, makanya dibebaskan ya. Dari penghinaan, dari intimidasi, dari kesakitan, kepahitan, hatimu perbaharu. Ya. Firman banyak dibaca. Ya. Supaya nggak sesat, ya kan? Iman diperkuat, stand firm, ya. Kalau ada sing ngintimidasi, oh kon mari ki mati, delon benjolan, ya toh. Tolak dalam nama Tuhan Yesus, imanmu yang menyelamatkanmu. Hari-hari ini memang kita harus berperang. Orang lain tagar Indonesia tidak baik-baik saja, tagar kabur aja lagi, tagar Indonesia gelap dan sebagainya itu kan intimidasi iblis, saudara-saudara. Saudara sudah diweden-wedeni lihat anak-anakmu kok gak iso kerja di Indonesia ya harus pergi ke luar negeri, wis diweden-wedeni ta ya ta. Tagar kabur aja. Sing kabur belum tentu uripe enak. Bener gak? Wong kabur-kaburan. Anggite kabur gak perlu duit tah. Ya. Jadi lepaskan itu semua. Isi dengan firman. Sehingga gereja menjadi kokoh. Habis gelap terbitlah terang. Itu yang harus diperkatakan. Amin. Yang ketiga, hari Kamis nanti tanggal terakhir 20 ya. Itu ada 2 sesi doa lawatannya ya. Ibu-ibu ini kan pendoa toh. Kalau misalnya kecapean sesi 1 ada sesi 2. Jadi bisa masuk ke sesi 2 ya. Kalau mungkin telat datang dan sebagainya. Jadi ada jam 9 kan wis mari ya. Nanti jam 9 sampai 10, 1 jam kita nyembah aja sama deklarasi doa. Ya. Ada snacknya, jangan takut. Jadi 1 bulan sekali kita mulai lagi Kamis ketiga atau Kamis terakhir itu ada 2 sesi. Ayo kita cari wajah Tuhan. Ya.
Terutama ibu-ibu ini kan perlu dikuatkan ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok ya. Segala hal bisa terjadi. Tetapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, semua akan berlalu. Semua pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Mari kita bangkit berdiri. Ada lagi pengumuman Bu Foni? Ya, nanti ibu-ibu setelah ini siapa yang mau itu merajut ya, sudah ada Ibu Melani ya di sini nanti taplak, yang akan mengajarkan kita buat rajutan ya, buat gantungan kunci atau buat apa nanti Ibu Melani saya beri kesempatan setelah selesai ibadah. Jadi ibu-ibu jangan pergi dulu. Sebab ini adalah kalau ibu-ibu bisa menjadi cuan ya. Bisa jualan online. Oke? Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dulu. Kami terpesona karena Engkau membuat hal-hal yang mustahil, yang tidak bisa kami kerjakan, Engkau dapat lakukan. Kami tahu hidup kami berat saat-saat ini Tuhan. Teristimewa menghadapi kesehatan, menghadapi tekanan-tekanan ekonomi, menghadapi hubungan keluarga. Hari-hari tidak semakin gampang Tuhan. Tetapi kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bernama Yesus Kristus, yang akan menolong kami, yang tinggal di dalam kami, yang sanggup buka jalan buat kami. Kami berdoa untuk suami kami masing-masing. Tuhan, tolong suami kami Tuhan, dalam bekerja jangan sampai ter-PHK. Dalam dia melakukan tugas pekerjaan di luar, apakah wirausaha atau ikut orang Tuhan, Engkau memberi hikmat, Engkau memberi marifat, sehingga ia sanggup menjadi provider daripada rumah tangga kami. Dia sanggup menjadi penyedia bagi sekolah anak-anak kami, bagi kebutuhan hidup anak-anak kami dan kami. Tuhan, Tuhan, kami percaya suami-suami kami Engkau sudah pilihkan buat kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat, keluarga-keluarga Kristen yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya berkata bersama, amin, 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 amin.